Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian kelas 7 MTS Negeri Batang, kabar kalian? Tentunya kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Baik, ketemu lagi dengan saya Ibu Rina Naini dari MTS Negeri Batang. Oke anak-anakku, kita hari ini akan mempelajari bab 2, yaitu tentang sholat fardu. Materi esensi untuk pertemuan yang kedua kelas 7 adalah tentang sholat fardu. Mari kita simak pembahasannya supaya kita lebih paham lagi. Bagaimana menurut kalian, misalkan jika ada orang yang sholatnya bolong-bolong atau orang yang sama sekali tidak pernah melaksanakan sholat fardu, bagaimana hukumnya, boleh atau tidak? وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Baik anak-anak, sekarang kita pahami bersama apa itu sholat. Sholat secara bahasa berarti doa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan, perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat wajib disebut juga dengan sholat fardu atau sholat maktubah, yakni sholat yang harus dikerjakan oleh orang Islam yang telah memenuhi syarat. Anak-anakku kelas 7 sekalian, kira-kira apa saja sih syarat-syarat sah daripada sholat itu? Yang pertama adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil, seperti pada pembelajaran materi 1 sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah suci badan, pakaian, dan tempat. Tentu saja suci dari najis. Kemudian yang ketiga adalah tutup aurat, menutup aurat. Kita tahu aurat perempuan, aurat laki-laki berbeda. Kalau aurat perempuan ketika sholat ya, kecuali bagian telapak tangan dan muka, itu yang terbuka, yang lain tertutup. Kemudian syarat sah yang ketiga adalah waktu masuk waktu sholat. Terus yang keempat syaratnya adalah menghadap ke kiblat. Sedangkan syarat wajib sholat itu 1, Islam. Kemudian syarat wajib yang kedua adalah baligh. Baligh di sini kalau laki-laki telah bermimpi basah dan perempuan telah keluar haid atau keduanya telah berumur 15 tahun. Kalau perempuan 9 tahun biasanya ya. Kemudian yang ketiga adalah berakal, artinya tidak gila dan tidak sedang mabuk. Kemudian yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Bagi wanita yang sedang haid atau nifas dilarang melaksanakan sholat. Kemudian syarat yang kelima adalah telah sampai dakwah Islam kepadanya. Yang keenam, terjaga, artinya tidak dalam keadaan tidur. Rukun sholat. Rukun sholat itu bisa disebut fardu. Rukun itu bisa disebut fardu. Perbedaannya antara syarat dan rukun itu adalah kalau syarat itu sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan sebelum perbuatan itu dikerjakan, syarat itu. Sedangkan kalau rukun itu sesuatu yang ada pada suatu pekerjaan ketika pelaksanaan atau melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut. Makanya di sini rukun daripada sholat itu ada 13. Yang pertama adalah niat. Niat yaitu menyengaja untuk mengerjakan sholat karena Allah. Niat ini dilakukan oleh hati dan dapat pula dilafadzkan dalam rangka membantu untuk meyakinkan hati. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Tidak mampu, tidak berdiri, tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram, diawali dengan mengucapkan takbir. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, ya. Rukuk dan tumakninah maksudnya adalah membungkukkan badan hingga punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua tangannya memegang lutut dalam keadaan jari terkembang dengan tenang.
Kemudian iktidal dengan tumak ninah, maksudnya bangun dari rukuk dan kembali tegak lurus dengan tenang. Sujud 2 kali tumak ninah, maksudnya meletakkan kedua lutut, jari-jari kaki, kedua telapak tangan dan kening ke atas sajadah atau lantai. Selanjutnya duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah, maksudnya adalah bangun kembali setelah sujud yang pertama untuk duduk dengan tenang. Kemudian ada duduk yang terakhir, maksudnya adalah duduk untuk tasyahud akhir pada rakaat terakhir setelah bangun dari sujud yang terakhir. Kemudian membaca tasyahud pada waktu duduk akhir, kemudian membaca sholawat atas Nabi, mengucapkan salam yang pertama dan yang terakhir adalah tertib. Tertib di sini maksudnya adalah melaksanakan ibadah sholat harus berurutan dari rukun yang pertama sampai dengan yang terakhir. Sebab urutan sholat itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Sunnah-sunnah sholat itu terbagi menjadi 2, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Yang pertama sunnah ab'ad, yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal atau tidak dikerjakan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Sunnah ab'ad ada 4 macam: tasyahud awal, membaca sholawat kepada Nabi, kemudian membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir, membaca kunut pada sholat subuh. Kemudian sunnah hayat, yaitu apabila sunnah yang apabila tertinggal atau tidak dikerjakan tidak disunahkan diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunnah hayat adalah sebagai berikut: mengangkat kedua tangan ketika takbir, meletakkan kedua tangan di antara 2 dada, mengarahkan kedua mata ke arah tempat sujud, membaca doa iftitah, diam sebentar, kemudian membaca takbir dan lain-lain. Anak-anakku sekalian, jadi ada beberapa hal yang bisa membatalkan sholat kita. Jadi kita coba dipahami, disimak baik-baik apa saja hal-hal tersebut. Yang pertama adalah berbicara secara sengaja. Yang kedua, banyak bergerak secara berurutan. Geraknya berurutan terus-menerus. Kemudian yang ketiga adalah hadas, muncul hadas ya. Kemudian keluar najis atau terkena najis. Kemudian terbukanya aurat tatkala di dalam sholat dengan disengaja tentunya. Kemudian merubah niat ya. Kemudian lagi membelakangi kiblat, sudah tahu arah kiblatnya apa tapi tidak menghadap kiblat. Kemudian makan minum dengan sengaja. Kemudian tertawa dengan sengaja. Murtad itu berarti keluar dari agama Islam. Oke anak-anak kelas 7, demikian pembelajaran kita untuk materi bab 2 ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita selalu menjaga sholat kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.